Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tasawuf akhlaki. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eri Arfa, NIM 2420069. Di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Hania, NIM 24281 sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki jika ditinjau dari sudut bahasa merupakan bentuk phrase ataupun dalam kaidah bahasa Arab dikenal sebagai sebutan jumlah idhofah. Phrase atau jumlah idhofah merupakan gabungan dua kata menjadi satu kesauan yang bermakna utuh dan menentukan realitas yang khusus. Dua kata itu adalah tasawuf dan akhlak. Arti dari kata tasawuf adalah bahasa Arab yaitu membersihkan atau saling membersihkan. Kemudian kata membersihkan merupakan kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Objek dari tasawuf ini adalah akhlak manusia. Kemudian saling membersihkan merupakan kata kerja yang di dalamnya harus terdapat dua subjek yang aktif memberi dan menerima. Kemudian kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata hulukun yang secara bahasa bermakna perbuatan atau penciptaan. Akan tetapi dalam konteks agama, akhlak bermakna perangai, budi, tabiat, adab ataupun tingkah laku. Konsepsi ajaran akhlak menurut Islam adalah menuju perbuatan amal soleh, yaitu semua perbuatan baik terpuji, berfaedah dan keindah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amal soleh adalah inti ajaran Islam yang harus diterapkan untuk melatar belakangi konsepsi akhlak yang hendak dilakukan oleh manusia. Jika kata tasawuf dengan kata akhlak disatukan, dua kata ini menjadi sebuah phrase yaitu tasawuf akhlaki. Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, tingkah laku manusia yang menjadi sasarannya. Oleh karena itu, tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya merupakan teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus terrealisasi dalam rentang waktu kehidupan manusia. Kemudian ada hadis dari Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya aku telah diutus dengan tujuan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia dalam interaksi sosial pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi tasawuf akhlaki dapat direalisasikan secara utuh jika pengetahuan tasawuf dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dalam kehidupan sosial. Menurut definisi lain, ilmu tasawuf adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformalisasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. B. Ciri-ciri tasawuf akhlaki. 1. Melandasi diri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Qurani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. 2. Kesinambungan antara hakikat dan syariat, yaitu terkait antara tasawuf sebagai aspek batiniahnya dengan fikih sebagai aspek lahiriahnya. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. 4. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental, tahalil, tahali, dan tajalli. Nomor 5. Tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang dapat dikembangkan lebih transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatul Ma'arif, NIM 24284. Di sini saya akan membacakan materi. C. Konsep tasawuf ahli. Semua sufi berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang dapat menghantarkan seseorang ke hadirat Allah hanyalah dengan kesucian jiwa, karena jiwa manusia merupakan refleksi atau pancaran dari zat Allah yang suci.
Oleh karena itu, dalam rangka pendidikan mental yang pertama dilakukan adalah menguasai penyebab utamanya, yaitu hawa nafsu. Pendekatan yang digunakan tasawuf ahli adalah pendekatan akhlak yang terdiri dari 1. Takhali. Takhali berarti membersihkan diri dari sifat tercela atau dari maksiat. Tahali ialah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. 3. Tajalli merupakan terbukanya dinding penghalang atau tabir yang membatasi manusia dengan Allah. Mujahadah berarti bersungguh hati melakukan ibadah dengan teguh, berkarya amal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah berarti introspeksi diri, menghitung diri dengan amal yang telah dilakukan. Muaqabah artinya pemberian sanksi terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Nurmaidah, NIM 2420070. Saya sebagai pemateri ketiga. D. Tokoh-tokoh dalam tasawuf al-akhlaki. 1. Hasan al-Basyiri. Hasan al-Basyiri yang nama lengkapnya Abu Sa'ad al-Hasan bin Yasar adalah seorang zaid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah. Menurut Hamka, ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basyiri yaitu: A. Perasaan takut yang menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. B. Dunia adalah negeri tempat beramal. C. Dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk beberapa kali ditinggal mati suaminya. D. Orang yang beriman senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. E. Hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya. F. Banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. 2. Al-Musyabi. Haris bin Asad al-Musyabi menempuh jalan tasawuf karena kehendak keluar dari keraguan dihadapinya, tak kalah mengamati mazhab-mazhab yang dianut umat Islam. Al-Muhasbi menemukan sebagai kelompok di dalamnya. 3. Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ta'asus at-Tusi As-Safi Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yaitu dalam tasawufnya memilih tasawuf sunni yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW ditambah dengan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah dari paham tasawufnya. Ia mengajukan semua kecenderungan yang memengaruhi para filsuf Islam, sekte Islamiyah, aliran Syiah, Ikhwan as-Safa, dan lainnya. Ia mengajukan tasawufnya dari paham ketuhanan Aristoteles sebagai emanasi dan penyatu, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Al-Ghazali benar-benar bercorak Islam. Kesimpulan dari tasawuf akhlaki.
Tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang berkonsentrasi pada upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ciri-ciri tasawuf akhlaki. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. 3. Konsep dari tasawuf akhlaki yaitu dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama tahali atau tahap pembersihan dan pengosongan jiwa dari sifat-sifat tercela. Tahap 2 tahali, tahap penghiasan diri dengan sifat-sifat terpuji. Dan tahap ketiga yaitu tajalli, terbukanya dinding penghalang atau tabir yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, dan Al-Ghazali. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok kami, dipersilakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.